berkaitan dengan tema dakwah. Mengapa? Bahwa seorang ulama yang tadi sudah dibahas tentang ulama itu warasatul anbiya, ulama ini adalah begini-begini itu tadi, saya kira tidak bisa labudha bahwa ulama itu harus mampu mengetahui kondisi zaman, dan kondisi zaman ini tentu dalam menyampaikannya apa yang disebut dengan dakwah Islamiyah. Oleh karenanya dakwah di era globalisasi ini pada masa milenial ini harus aktual dan kekinian. Tidak hanya media-media yang digunakan, tetapi memang apapun yang disampaikan memang harus aktual, dan tentu ini adalah bagian penting dalam orang menyampaikan ajakan kepada orang lain. Karena itu kita bicarakan tentang dakwah. Saya kira Mas Tambah masih hafal. Dakwah itu apa? Menurut Syekh Ali Mahfud dalam bukunya Hidayatul Mursyidin, ini beliau orang Mesir yang mengajar di Kuliatul Dakwah di Al-Azhar University. Beliau mendefinisikan ad-dakwah hasun nas ala khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajli wal ajil. Karenanya ketika kita menyampaikan dakwah secara umum, ya dakwah dalam kajian secara umum ya memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk, mengikuti petunjuk, memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar, liyafuzu bisa ada bil ajli wal ajil, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Banyak sekali definisi-definisi tentang dakwah yang saya rangkum dan saya menyimpulkan bahwa dakwah ini adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain agar mereka menerima jalan Islam tersebut dan menjalankannya dengan baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan menggunakan media dan cara-cara tertentu. Ini biasanya mahasiswa yang lagi menulis skripsi mendefinisikan ini, kemudian di footnote dikutip dari buku Ilmu Dakwah Syamsul Munir. Jadi dakwah menurut Syamsul Munir adalah gaya keren di skripsi, selalu ada kalau mau bicara tentang dakwah. Bukunya seperti apa? Nah, ini buku Ilmu Dakwah yang saya tulis dan sudah terbit secara nasional, bahkan dijadikan rujukan tidak hanya di Unsik, bahkan mungkin kalau di Unsik masih minimalis, tetapi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Berkah karena Unsiknya, bukan karena penulisnya. Ayat-ayat dakwah saya kira tadi sudah dibicarakan juga tentang kewajiban berdakwah. Di surat An-Nahl ayat 125 itu yang menjadi pokok kajian tentang ayat dakwah ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nanti kita bicarakan ketika kita bicara di metode-metode dakwah. Kemudian surat Ali Imran ayat 103, surat 3 ayat 104 yang waltakum minkum itu. Kemudian ayat lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian hadis Nabi ini yang sangat terkenal, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aqrabul iman. Kemudian yang mungkin begitu membaca sekali langsung hafal, balighani walau ayat, karena sedikit gitu ya. Balighani walau ayat, sampaikanlah walaupun apa yang berasal dariku, kata Nabi, walaupun hanya satu ayat.